Ya, orang Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar neraka. Ya. Orang berdusta neraka. Orang mencuri neraka. Orang berzina itu neraka, kata orang Khawarij. Kenapa? Karena mereka memiliki kaidah iman itu tidak bisa naik, tidak bisa turun. Orang Khawarij itu mengatakan al-imanu litajazza. Iman itu tidak bisa terbagi-bagi, kata mereka. Iman itu cuma satu kesatuan. Kalau dia berzina berarti saat ketika dia berzina kada beriman orang ini. Maka dia di neraka, kata mereka. Orang ini ketika mencuri berarti orang ini kada beriman, neraka tempatnya bagi orang kada beriman. Maka simpel pemikirannya. Sangat sederhana. Ini orang-orang Khawarij dan ini berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya orang Mu'tazilah itu lebih halus bahasanya daripada orang Khawarij. Bahwasanya orang yang pelaku dosa besar itu manzilah bainal manzilatain. Berada di satu tempat, ya, berada di antara dua tempat, ya. Manzilah bainal manzilatain. Dia berada di tempat antara surga dan neraka. Tetapi sebetulnya Mu'tazilah itu akhir perkataan mereka adalah pelaku dosa besar itu di neraka. Tetapi mereka berkata dengan perkataan tersebut. Tetapi intinya dari mereka adalah pelaku dosa besar itu pun juga di neraka. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar itu dia asalnya diancam oleh Allah dengan neraka. Tapi di hari kiamat kala itu dibawa kehendak Allah. Allah kalau ingin mengadab dia, Allah adab sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah ingin masukkan dia surga, Allah masukkan surga dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ahlussunnah meyakini iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata para ulama, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Makanya pian kalau hendak naik iman pian banyak-banyak beribadah. Iman pian naik. Ya, 100% iman pian naik. Ya. Pian kalau banyak beribadah, iman pian pasti naik. Ya. Tetapi kalau kita hendak menurunkan iman, tinggal banyak-banyak bermaksiat. Orang bermaksiat imannya turun. Maksiat lagi turun lagi imannya. Dan juga iman ini sangat dipengaruhi oleh semakin umur juga mempengaruhi seberapa jauh imannya. Kalau ada anak muda rajin beribadah, ya, ke masjid, sembahyang, sholat 5 waktu, hadir kajian, mengaji, tidak bermaksiat, ini iman yang naik pada anak muda ini lebih dahsyat. Dibandingkan dengan orang tua yang 80 tahun, hendak meninggal sudah, dia beribadah. Maka iman pada anak muda ini lebih besar naiknya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang tua bermaksiat, sudah dalam opnama masih maksiat. Iya. Dia bermaksiat, masih aja dia bermaksiat. Melihat hal-hal yang Allah haramkan. Maka iman pada orang ini turunnya sangat drastis. Kenapa? Seharusnya orang tua itu ingat sama Allah. Sudah putih rambutnya, jenggotnya putih, masih bermaksiat, maka ini keterlaluan. Maka wajar kalau ada orang tua itu rajin ibadah, wajar. Kenapa? Karena dia sudah masanya masa hendak beribadah, ya, tidak tertarik dengan dunia, wajar. Tetapi tidak hal itu menjadi luar biasa kalau terjadi pada pemuda yang masih labil, ya, tetapi dia mengalahkan semangatnya orang tua, ini luar biasa. Ya. Makanya maksiat yang dilakukan oleh anak muda, penurunan imannya tidak sebesar maksiat dilakukan oleh orang tua. Makanya kalau pian sudah usia 50, 60 bermaksiat, berarti iman kita sangat drastis turunnya. Ya. Sebaliknya anak muda ketika dia melaksanakan ketaatan di waktu masih muda, berarti naik imannya itu luar biasa. Maka kata ulama Ahlussunnah, iman itu bisa naik, bisa turun. Dan ini Bapak Ibu penting. Ya. Penting yang diyakini karena banyak masalah pengkafiran. Ya, orang-orang mengkafirkan di luar Islam. Ya, dia mengkafirkan sama Muslim. Karena tidak memahami konsep iman ini. Bahwasanya iman itu bisa naik dengan ketaatan, bisa turun dengan kemaksiatan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.